Kalau kita membahas kemiskinan, memang salah satu problem di Riau ini kan bidang pembangunan adalah terkait dengan kemiskinan, Pak. Nah, kalau kita lihat misalnya persentase tingkat kemiskinan yang ada di Riau, posisinya memang tertinggi di Kabupaten Kepulauan Meranti. Kita paham misalnya itu paling tidak dia ada, kalau pendidikan itu ada bantuan pendidikan misalnya, Pak, yang kartu apa namanya, kartu pintar Indonesia Pintar dan sebagainya ya. Nah, kalau Pemprov itu ada beasiswa macam-macam yang diberikan misalnya terkait dengan kewenangan, misalnya ketika di luar kewenangan dia menjadi bantuan khusus, Pak, bantuan keuangan khusus misalnya. Itu ada di masing-masing wilayah, itu di beban itu. Dan untuk kemiskinan di 2002 ini harus dengan katakanlah penanganannya juga di 2022 itu sudah tidak mungkin dilakukan karena data tadi, Pak, sudah di akhir tahun, penganggaran sudah diselesai duluan. Maka data ini memang dijadikan acuan untuk pengentasan kemiskinan di 2023 paling tidak. 2023. Masih banyak misalnya yang rumah milik sendiri itu baru 84%, ada 15% lebih kurang atau 16% lebih kurang itu enggak posisinya tidak punya rumah sendiri, Pak. Di rumah ya. Yang miskin tadi. Jadi dari 12.603 itu yang punya rumah milik sendiri itu hanya 10.630. Koordinasi yang harus dilakukan itu adalah ketika ada bantuan dari dinas terkait atau apakah dari provinsi atau dari pusat atau dari provinsi atau misalnya kabupaten sendiri. Nah, kira-kira ini nanti penempatan atau lukus terhadap kegiatan itu di desa mana dan sebagainya, kira-kira berapa orang miskin yang bisa dilibatkan di dalam itu. Berarti perlu mapping lah, Pak ya. Perlu mapping, Pak. Mapping ya. Apa-apa. Perlu mapping karena kan ada memang misalnya potensi yang ada tapi tidak terpeta dengan baik. Ya, tidak terpeta dengan baik. Kita juga misalnya melihat bahwa yang miskin tadi punya keterampilan, punya keterampilan, tapi tidak tertata juga. Tidak tertata juga dengan baik dari sisi pengembangan mereka itu, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi kita dengan Tuk Wan Channel. Encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, satukan suara, majukan Provinsi Riau. Ini Pak Nazar. Kadang-kadang saya berpikir juga ya, seolah Kabupaten Meranti ini bukan berada dalam satu negara Republik Indonesia sudah. Ya enggak, di luar itu sampai dia mau menyetop minyak tuh, ya minta di stopkan produksi minyak di Meranti. Ini minyak siapa punya nih, Pak Nazar? Kan ini kan perlu dikaji kan. Ini kan jelas Undang-Undang Dasar 1945 ya, pasal berapa? 33, Pak. 33 kan? Ayat 3. Bumi, air, segala isi yang ada di dalam apa nih? Di bumi Indonesia ini, ya enggak? Adalah milik negara, dikuasai negara untuk kesejahteraan sebesar-besarnya. Kan negara yang punya kewenangan. Tidak bisa Bupati Meranti untuk menyetop produksi, tidak bisa, bukan minyak dia itu kan. Itu minyak negara ya. Dia memandingkan sekarang tuh produksi Meranti itu besar. Ya enggak, tapi hasilnya sedikit, minim sekali APBD anggaran dari DBH dikasih itu. Bagaimana penilaian Pak Nazar ini? Ini produksi, tetapi produksi ini kan belum bisa dijual ini, belum bisa tidak serta-merta bisa jadi duit, Pak. Belum jadi duit kan? Perlu ada proses. Maka liftingnya nanti ditentukan ya, dari hasil produksi itu berapa lifting. Nah, lifting ini nanti akan dibawa lah ke kapal untuk dijual. Sebelum dijual itu tahu berapa barel sebetulnya hasil produksi minyak yang ada dari Meranti ini. Ini nanti yang akan dilakukan negosiasi ya. Nah, berapa baril per bulan? Ya enggak, sekian dapat bagi hasil sesuai dengan ketentuan undang-undang kan? Undang-undang nomor berapa itu tentang bagi hasil daerah itu? Perimbangan keuangan daerah kan itu kan, ada provinsi, ada kabupaten. Dan ada daerah yang ada sekitarnya itu, daerah kabupaten penghasil lah ya, dan kabupaten yang berada sekitarnya itu. Jadi bagaimana pandangan Bapak bahwa terhadap peningkatan produksi minyak di Meranti ini kaitannya lifting tadi itu, dan apa dikatakan adil itu, bagaimana pandangan Pak Nazar? Silakan. Baik, terima kasih Pak Wan atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Pak Wan, Pak Dr. Azhar, menarik sebenarnya Pak. Kalau kita ingin berbincang tentang topik kemiskinan, kemudian kaitannya dengan katakan kesejahteraan masyarakat, dan kemudian secara spesifik bagaimana korelasinya dengan industri migas gitu Pak ya. Karena seperti apa yang kita dengar, apa yang disampaikan oleh Pak Bupati itu bahwa ya istilahnya kok ada variabel yang tidak match gitu loh Pak. Ya kan? Bahwa produksi migasnya Meranti itu besar. Meningkat, tetapi kok DBH-nya kecil gitu Pak. Mungkin itu dia. Tapi mungkin izinkan saya untuk memulai dengan mengatakan Pak bahwa seperti yang disampaikan Pak Wan itu, secara konstitusi migas itu adalah katakan komoditas strategis yang mining rights-nya, hak untuk melakukan penambangannya ada di negara, Pak. Pemerintah pusat dalam hal ini. Sehingga dalam pelaksanaannya, ya dalam hal ini daerah ya harus mendukung. Itu poin nomor satu. Kemudian ya hal kedua juga yang harus mungkin saya sampaikan supaya kita juga berangkat dengan pemikiran yang sama, bahwa sampai dengan hari ini yang namanya katakan devisa atau uang yang berasal dari migas itu Pak, itu masih sekitar 30% dari total katakan APBN kita Pak, setelah pajak. Memang menurun Pak dari waktu ke waktu. Kenapa? Karena migas ini kan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui Pak. Itu adalah sebuah fakta gitu loh Pak. Sehingga apa? Dalam konteks itu memang menjawab apa yang ditanya, apa dikomentari, ditanya Pak Wan tadi. Kalau kita bicara katakan tentang migas Pak, memang ya banyak hal yang secara definisi kita harus sama-sama paham dulu gitu loh Pak. Artinya mungkin dalam perspektif dan dalam konteks Meranti saya ingin sampaikan mungkin kita harus paham dulu Pak. Yang pertama, apa yang disebut dengan target produksi Pak. Kemudian apa yang disebut dengan realisasi terhadap target, dan kemudian terkait dengan lifting minyak. Ini adalah tiga hal yang kalau kita gagal memahaminya, maka kita akan gagal dalam menyimpulkannya Pak. Nah, itu dia. Yang pertama adalah saya ingin mengatakan target produksi, target lifting dari pemerintah Pak, dari DPR RI yang menjadi beban katakan kepada ya itu adalah sebesar untuk migas itu sekitar 760.000 barrel per hari. BOPD, barrel oil per day, Pak. Tapi realisasinya sampai katakanlah tahun 2021 itu hanya sekitar 610.000. Artinya gap antara lifting yang katanya ditargetkan oleh untuk APBN oleh pemerintah dengan realisasi itu rendah, Pak. Karena tidak sesuai, Pak. Itu dia aja loh, Pak. Nah, sehingga apa? Turunannya itu kan pada level nasional, Pak. Pada level K3S, kontraktor atau perusahaan minyak itu juga begitu, Pak. Nah, seperti misalnya di Meranti misalnya, mungkin tidak etis kalau saya menyebut nama perusahaannya gitu Pak ya. Tetapi di dalam diskusi-diskusi Pak di industri migas, saya sebagai praktisi tentunya sering berinteraksi Pak ya dengan kawan-kawan sama industri migas, bahwa target produksi dari pemerintah melalui SKK migas kepada katakan perusahaan kontraktor K3S yang ada di Meranti itu Pak, untuk tahun 2022 itu adalah 8.000 barrel oil per day. Tapi itu target Pak. Target. Nah, dari ilustrasi yang kita dapat Pak, dan saya yakin ini data saya mudah-mudahan cukup valid itu Pak ya, itu realisasinya baru mencapai 6.000 Pak. Jadi target sendiri memang tidak tercapai, dan ini paralel dengan target nasional tadi Pak. Karena itu kan turunannya target nasional Pak. Nah itu dia Pak. Nah, jadi artinya kalaulah kita salah mengutip Pak, target yang 8.000 tadi Pak, kita kalikan dengan asumsi harga minyak APBN, itu menurut saya tidak pas jadi Pak. Karena ini masih target Pak. Nah, itu dia. Menjadi suatu ukuran. Belum menjadi ukuran. Kita harus berdapat sekian. Iya. Jadi artinya kalau dalam konteks tadi ya katakan 5.000-an atau 6.000 lah katakan, itulah produksi tadi Pak.
Nah, tapi kembali kita juga harus mencerna lagi bahwa yang disebut produksi ini adalah dalam konteks minyak yang diproduksikan dari lapangan-lapangan minyak yang ada di sana gitu loh Pak. Minyak mentah lah ya. Minyak mentah. Nah, minyak mentah ini sendiri Pak, dalam konteks kembali di Meranti, secara operasional Pak, mungkin kita sama-sama tahu bahwa minyak itu Pak tersebar satu di Pulau Padang, di Belitung, kampung saya tuh Pak. Nah, yang satu lagi di Kecamatan Tebing Tinggi Barat. Ini berbeda Pak. Kenapa? Kalau minyak yang diproduksikan dari beda apa ya kualitasnya? Beda produksi. Beda pola produksinya Pak. Pola produksi seperti ini. Di Pulau Padang itu kan sudah diproduksikan lebih dari 40 tahun Pak. Oh, kena lama. Lama. Artinya secara alamiah dia akan mengalami namanya decline rate Pak, secara alamiah Pak. Pasti akan turun dari tahun ke tahun Pak. Ibaratkan grafik, dia itu turun Pak. Untuk itu kan harus ditingkatkan Pak. Ditingkatkan dengan program pemboran. Ya. Program pemboran itu sendiri itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu pemboran eksplorasi dan pemboran eksploitasi. Nah, dalam konteks pemboran tadi Pak yang ada di Pulau Meranti, itu pemboran itu yang lebih masif itu dilakukan di Pulau Tebing Tinggi Pak. Di Tebing Tinggi Barat, artinya itu adalah sumur-sumur yang baru gitu loh Pak. Sebagai sumur baru tentu produksinya lebih baik Pak, lebih sustain. Tetapi jangan lupa, ketika kita memproduksikan migas di Pulau Tebing Tinggi Pak, kita harus berhitung lagi bahwa yang namanya minyak itu membutuhkan fasilitas atau infrastruktur Pak. Misalnya listrik, jaringan pipa, dan mungkin fasilitas yang lainnya. Nah, dalam perspektif itu, ya saya mungkin tidak bisa mendeskripsikan itu sangat detail Pak ya. Dinamika seperti itu. Kaitannya apa? Kaitan dengan produksi tadi Pak. Artinya yang satu ini menurun, ini juga meningkat Pak. Nah, kemudian dari data yang saya pernah catat bahwa di sana itu pemboran itu di tahun 2020 itu ada 6 sumur. Ya kan Pak ya? Kemudian di tahun 2022 ini ada 16 sumur, totalnya 20 sumur Pak. Rata-rata sumur minyak di lapangan-lapangan mature, seperti di lapangan mature itu lapangan yang sudah tua lah boleh dibilang gitu Pak ya, itu hanya sekitar 200 sampai maksimum 400 barrel, katakan 300 barrel per hari. Artinya dengan angka begitu ya produksi itu ya tidak ngejar Pak dengan target tadi. Jadi kalau diharapkan semua daripada minyak itu jadi faktor kemajuan pembangunan tidak mungkin juga itu. Berat Pak. Berat. Itu tadi Pak, di nasional saja Pak, minyak itu sekarang tinggal dari 70% porsinya terhadap pembangunan hanya tinggal 30% Pak. Karena faktor decline tadi Pak. Nah, itu kalau kita bicara target produksi dan kita bicara tentang produksi. Tapi manakala kita bicara lifting, ini soal lain lagi Pak. Nah, kenapa? Lifting memang kalau kita bicara terminologi Pak, peristilahan memang akan agak sedikit confused dengan istilah luar negeri Pak. Kalau lifting di luar negeri itu adalah produksi tadi Pak, minyak, kan lift itu kan mengangkat artinya Pak, mengangkat minyak Pak. Tapi dalam Indonesia, di konteks Indonesia, lifting itu adalah pada dasarnya adalah minyak yang sudah berada di titik serah Pak. Dan minyak itu dalam tanda petik itu sebenarnya sudah ada kontraknya, sudah dijual. Yang siap jual lah. Yang siap jual. Dan dalam konteks katakan lifting tadi Pak, untuk dicatat bahwa ada dua variabel penting. Yang pertama itu adalah volumenya, jumlah yang siap dijual tadi Pak, ya kan? Dan kemudian variabel yang namanya harga minyak atau di istilah migas itu disebut dengan ICP atau Indonesian Crude Price, harga crude Indonesia gitu loh Pak. Di Indonesia itu ada 8 kelompok besar Pak minyak, ada nama SLC, ada namanya Duri, ada namanya Widuri, ada nama Cinta. Itu dirata-ratakan Pak menjadi yang tadi yang namanya ICP gitu loh Pak. Nah, ICP itu sendiri Pak itu berubah-ubah, banyak faktor pengubahnya. Nah, kalau sekarang ya kalau apa boleh buat mungkin kita sedikit bersyukur Pak Dokter bahwa dengan kondisi dunia global ada perang Ukraine Pak, harganya bagus Pak. Harga meningkat ya? Meningkat Pak. Harganya kalau tak salah hari ini sekitar udah turun sedikit 106 Pak. Tetapi harus dicatat Pak, harganya bisa sangat fluktuatif. Nah, jadi kembali Pak, lifting itu berarti minyak yang sudah siap dijual.
Jadi bukan katakan minyak yang diproduksikan. Artinya kembali saya ingin mengulangi, tidak serta-merta satu angka target produksi bisa dijadikan angka kalkulatif untuk menghitung katakan lifting. Itu mungkin APBD lah gitu loh Pak, atau DBH. Begitu juga angka produksi. Karena angka produksi itu ada kemungkinan terjadi penyusutan Pak, ya kan, terjadi kerusakan dan juga pencurian Pak. Dan yang paling penting kedua adalah bahwa yang lifting itu kan berdasarkan kontrak Pak. Artinya si perusahaan minyak ini akan bernegosiasi harga yang baik seperti apa. Walaupun minyaknya sudah banyak Pak, tapi ternyata harganya belum cuan istilahnya, ya belum dijual gitu loh Pak. Di sini Pak, kadang-kadang hal-hal itu yang berpengaruh bagaimana produksi itu kelihatan besar, lifting kok tidak sebesar produksi, ya gitu loh Pak. Tetapi jangan lupa namanya lifting itu ada under dan ada yang di atas Pak. Ada over, ada under gitu loh Pak. Jadi itu masalah naluri bisnis lah gitu Pak. Jadi artinya kalau kita ngomong lifting adalah duit yang sudah ada di laci Menteri Keuangan Pak. Itu yang siap dibagikan gitu loh Pak. Kemudian Pak Nazar, ini kan Adel ini bupati kita ini yang menjadi persoalan dia itu minyak di Meranti itu produksinya meningkat, lifting juga meningkat. Tetapi penghasilan untuk DBH-nya untuk Kabupaten Meranti itu kok kurang gitu. Dari mana dia bisa mengukur kekurangan itu? Sedangkan itu sudah ada aturan yang mengatur itu Pak. Jadi persentase kan sekian persen kan dari hasil produksi minyak tuh. Yang dikatakan tadi itu berapa lah ya kalau misalnya produksinya meningkat, liftingnya bagus, ya tentu kan itu kan. Tapi apakah itu bisa jadi ukuran? Dikatakan pemerintah pusat tidak memperhatikan kepada Kabupaten Meranti gitu. Mungkin saya ingin berbicara pada tataran praktis, Pak, teknis gitu Pak ya. Bahwa yang namanya kembali bahwa lifting tadi gitu Pak ya. Lifting tadi itu ada dasar perhitungan yang harga tadi Pak. Jadi artinya memang lifting ini itu tidak ditentukan secara sepihak oleh K3S Pak. Jadi lifting di Riau ini ada 3 titik serah Pak minyak itu Pak. Pertama itu di Terminal Dumai, di Dumai Pak ya. Yang kedua terminal buatan di Siak, yang ketiga di FSO Gandini namanya Pak, kapal besar yang ada di Selat Lalang itu Pak. Itu adalah tempat liftingnya yang K3S yang beroperasi di Meranti tadi Pak. Jadi dari sumur-sumur yang ada di Pulau Padang, Pulau Meranti, di Kepulauan Tebing Tinggi itu dikumpulkan Pak di FSO Gandini itu Pak. Dari kapal itu baru dikirim ke tanker yang lain. Jadi kalau dari katakan Pulau Pulau Padang, Pak, Belitung itu kan melalui pipa, Pak, salur itu. Kalau dari Pulau Tebing Tinggi saya tak begitu tahu itu, Pak ya. Tapi dugaan saya dikumpulkan dulu, Pak. Dikumpulkan dulu di dalam ponton atau di dalam barking itu baru dikirim, Pak. Gitu loh, Pak. Jadi kalau tentang perhitungan itu ya saya sih meyakini, Pak, dengan pengalaman selama ini bahwa bagaimana mekanisme alur kerja, alur tanggung jawab antara K3S, SKK Migas, Pemda, SDM, sampai dengan katakan Kementerian Keuangan itu ada semacam rapat rekonsiliasinya, Pak. Jadi secara periodik, Pak, dikatakan Dinas SDM Provinsi itu ada rekonsiliasinya, Pak. Sehingga sebenarnya dalam mendapatkan angka statistik tentang lifting, bagaimana dinamika ICP atau harga minyak, itu mestinya di dalam rapat-rapat itu sudah terkomunikasikan. Misalnya dari SKK Migas sudah menjelaskan kondisi seperti apa. Karena gini Pak, ICP itu sendiri Pak, itu setiap bulan berubah Pak. Bisa berubah, bukan berubah, bisa berubah. Dan setiap 6 bulan itu harganya dievaluasi oleh tim harga. Tim harga itu dibentuk oleh Kementerian SDM dan Kementerian Keuangan. Jadi ada sebuah mekanisme yang standar, yang sudah diatur sedemikian rupa. Tak bisa di karang-karang itu Pak. Iya, kira-kira seperti itu Pak. Iya betul Pak Nazar. Biasa juga Pak Nazar. Penting untuk saya menyampaikan hal itu. Ini kan penting. Sebab kalau nanti terpikir orang nanti bahwa seolah-olah Meranti itu hasil minyak yang cukup besar kan, pembangunan tidak terlaksana karena pusat kurang membagikan porsi pembangunannya itu Pak ya. Tidak demikian. Iya, karena gini kan sudah diatur Pak. Dalam regulasi itu bahwa porsi negara dari total 100% itu Pak, porsi negara itu 85%. 15% itu adalah porsi daerah.
Di mana porsi daerah 15% dibagi lagi 3% untuk provinsi, 6% untuk daerah penghasil, dan 6% dibagi untuk daerah non penghasil. Iya. Dapat juga gitu, Pak. Itu aspek pemerataan lah itu loh, Pak. Karena kita kan ini kalau konteks bernegara ini, Pak. Nah, dalam konteks bernegara kita harus bicara kebersamaan. Kembali tadi kan dikuasai oleh negara. Untuk kemakmuran kesejahteraan masyarakat gitu secara keseluruhan, bukan hanya satu saja gitu kan. Baik Pak Nazar. Jadi Pak Azharuddin, ya, Pak. Jelas Pak. Jadi kalau kita misalnya melaksanakan pembangunan sekarang itu, kalau hanya terpola dan fokus kepada satu aspek saja dalam anggaran pembangunan kan tak mungkin tercapai Pak. Yang menyangkut masalah kemiskinan dan meranti itu. Dia perlu ada terobosan inovatif dari bupati sendiri untuk mengatasi itu. Dan saya sependapat juga Pak. Sebetulnya pusat itu bagaimana di samping tadi ada ketentuan apa nama itu? Perimbangan keuangan daerah itu mungkin ada bantuan pusat misalnya kepada meranti lebih pada diarahkan untuk apa kan bos? Biasanya ini tergantung pada perjuangan kita gitu Pak. Gimana Pak? Ini masalah kemiskinan ini perlu Pak betul-betul. Kalau tak dituntaskan apa kita nih kan? Riau dikatakan hasilnya apa bawah minyak di atas minyak ya. Tapi miskinnya ramai itu. Itu. Gimana Pak Nazar? Nah, begini Pak, artinya kalau kita memang bicara terkait dengan kesanggupan wilayah ya, misalnya kesanggupan wilayah sudah bisa dipastikan bahwa kalaulah masyarakat miskin ekstrim mau diselesaikan oleh meranti sendiri, tak bisa Pak. Iya ya. Tak bisa. Harus bersinergi. Ya harus bersinergi. Nah, karena kan jumlahnya banyak. Iya. Rumah tangganya aja ada 12.603. Kalau yang Dumai saja cuma tak sampai 1.000, hanya 620. Kan itu sangat jauh bedanya gitu dari sisi miskin ekstrim. Nah, artinya kalau meranti memang harus punya upaya yang jauh lebih besar untuk mampu menyelesaikan ini dia. Nah, sekarang kan upaya-upaya yang bisa dilakukan itu kan memang itu mendorong pusat lah. Artinya bagaimana pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten Meranti itu dia minta dukungan dari pemerintah pusat. Mungkin hal yang perlu diperhitungkan adalah bahwa tidak hanya misalnya nanti dia jangan hanya menuntut DBH-nya Pak sebagai anggaran untuk kemiskinan. Kalau perlu kan ada dana-dananya khusus sifatnya, yang khusus sifatnya misalnya untuk pemerintah pusat itu membantu Kabupaten Kepulauan Meranti dalam penyelesaian kemiskinan ini dia. Karena kan kalau kita lihat kan angkanya tertinggi di Indonesia tuh Pak. Di Indonesia. Jadi di Indonesia dia. Jadi salah satu kabupaten yang angka miskin tertinggi di Indonesia itulah Kabupaten Kepulauan Meranti. Persoalan lagi misalnya ketika kita bicara miskinnya Meranti ini kan ada hal yang unik. Uniknya gimana? Sebelah kanannya kaya raya, misalnya kalau kita 1 jam ke Malaysia kaya orang situ Pak. Kemudian ke Singapura aja begitu. Istilah saya tuh Pak, apa namanya istilah itu? Etalase Pak ya? Etalase Indonesia. Nah mestinya kan ini menjadi salah satu pintu masuknya Provinsi Riau. Provinsi Riau itu memang harus ada perhatian khusus dari pemerintah pusat sendiri. Karena kan menjadi bagian daerah terluar Pak. Kemudian memang satu sisi lain bahwa ada hal yang mungkin orang tidak pahami, misalnya ketika kita bicara Meranti lah secara khusus misalnya gini. Ini kan kalau kita lihat misalnya sumber air bersih lah, misalnya Meranti. Ini kan 81% lebih kurang itu kan basisnya air hujan, misalnya Meranti. Maka ini salah satu juga faktor ketika kita ingin mempercepat proses penyelesaian rumah tangga miskin itu juga terhambat oleh faktor apa tadi? Faktor dukungan tadi. Air bersih yang terbatas, kesehatan nanti, listrik yang terbatas, kesehatan dan sebagainya. Misalnya contoh gini, Meranti ini kan kalau kita lihat kan wilayahnya perairan Pak. Artinya kan sumber perikanannya cukup besar. Potensi perikanannya cukup besar. Nah, ada persoalan ketika katakanlah ikan-ikan yang ada di Meranti ini untuk digunakan sebagai bagian dari potensi daerah mengentaskan kemiskinan, kemudian tidak dalam pemahaman bahwa ikan itu dia konsumsi segar, misalnya mau diolah misalnya Pak, menjadi bagian dari yang punya nilai tambah yang tinggi, misalnya. Itu persoalannya adalah air bersih terbatas, listrik juga terbatas, terbatas. Nah, jadi hampir memang faktor-faktor yang menentukan untuk jadi dia keluar dari miskin itu hambatannya banyak. Nah,
ketika dia punya hambatan banyak, maka upayanya harus ekstra memang Pak. Jadi ekstranya itu dia justru memang harus ada upaya pendekatan dengan pemerintah pusat, ya. Kemudian juga dengan katakanlah provinsi sendiri, termasuk mungkin lembaga-lembaga internasional yang selama ini bergerak di bidang peningkatan kesejahteraan masyarakat. Misalnya itu harus ada Pak. Misalnya kalau kita lihat kan di dana-dana internasional kan banyak yang terkait dengan SDGs misalnya. Jadi no one left behind itu dia, tidak ada yang boleh tertinggal, tidak boleh ada yang miskin misalnya. Nah itu kan sudah ada upaya itu. Artinya hal-hal yang begini kan sebenarnya yang harus di-drive oleh pemerintah Kabupaten Meranti untuk menangkap peluang-peluang ada di luar. Kira-kira mana-mana saja sumber-sumber pembiayaan yang mungkin membantu Kabupaten Pulau Meranti selain daripada APBD-nya sendiri, ditambah DBH tadi, tentu dukungan provinsi juga menjadi bagian, karena tinggi rendahnya kemiskinan di Provinsi Riau itu akan dipengaruhi Meranti Pak. Iya betul. Ya Meranti dia, artinya sukses tidaknya Provinsi Riau ini, itu ada Meranti penentu di dalamnya. Iya, kalau Meranti bisa terangkat kan lebih cepat, artinya Riau-nya kan jauh lebih baik Pak, kira seperti itu. Artinya memang tidak boleh ditinggalkan, artinya Pemprov itu dia juga harus punya program kerja yang yang fokus dan lokus terhadap pengentasan kemiskinan. Tapi tentu pada wilayah-wilayah yang dua tadi. Oke Pak Azhar. Tapi kalau saya ini kan tergantung bupati Pak. Ya. Kalau bupatinya proaktif, bupati pendekatan dengan provinsi kalau saya provinsi tak ada masalah, karena APBD provinsi kan masih bisa juga lah untuk memberikan lebih nilai tambah. Tapi yang penting bagaimana komunikasi dan hubungan yang baik. Tapi kalau dianggap misalnya selama ini terus saja bahwa hubungan dengan gubernur dengan itu yang tidak bagaimana gubernur bisa membantu itu, karena dari program mereka apa yang perlu kita bantu gitu kan, terutama menyangkut masalah kewenangan dan kewenangan provinsi. Kan banyak tuh masalah jalan, masalah apa, kan harus terbuka. Jangan misalnya provinsi membangun jalan tapi bupati tak setuju harus. Ini jadi masalah juga. Artinya banyak, tadi sudah sampaikan bahwa banyak faktor yang memang yang menyebabkan Meranti kondisinya miskin ekstrim. Nah, salah satu kabupaten memang yang tidak punya jalan nasional itu adalah Meranti. Tidak punya Pak. Nah, sebenarnya kan hal-hal yang begini yang harus diperjuangkan oleh Meranti gitu. Nah, Meranti. Jadi ya bagaimana misalnya yang katakanlah kewenangan-kewenangan yang ada di pusat itu harus ada spesifik pengkhususan. Ya, karena kalau jalan nasional kan sebenarnya menghubungkan antara provinsi. Nah, kalau Meranti provinsi mana mau dihubungkan, dia itu pulau sendiri Pak. Ya, terutama kan itu persoalan kan. Merangkai pulau itu kan termasuk salah satu. Nah, itu dia. Artinya bagaimana itu dia diperjuangkan dari aspek itu. Hal lain misalnya ketika kita bicara air bersih misalnya, Meranti kan tidak bisa menjadi bagian dari spam regional. Kalau ada Durolis misalnya, ini ada Dumai, ada Rohil sama Bengkalis misalnya Pak. Nah, kenapa bisa, kan masih menjadilah satu daratan. Ya, jadi bisa, artinya kewenangan provinsi tadi situ yang menghubungkan antara satu kabupaten. Nah, Meranti ini pulau sendiri, itu persoalan. Iya itu ya. Persoalan Pak. Jadi memang ketika dia ingin menyediakan air bersih terhadap pemanfaatan potensi yang ada tadi, memang dia harus sendiri Pak. Regulasi ngaturnya begitu. Nah, dalam rangka membantu mereka kan sebenarnya itulah yang perlu negosiasi. Artinya bagaimana pendekatan dengan pemerintah pusat, bagaimana pendekatan dengan provinsi, bagaimana juga katakan misalnya peluang-peluang yang dari luar tadi Pak. Karena kan yang lembaga-lembaga internasional yang sifatnya donor untuk pengentasan kemiskinan juga bukan tidak sedikit, itu banyak. Memang tinggal pendekatan kita saja misalnya terkait dengan itu Pak. Oke Pak Nazar, ini cukup panjang cerita kita dia soal Meranti ini ya, dah hampir 1 jam lebih ya. Baik, kalau saya mungkin untuk sementara kita cukup. Mungkin Pak Nazar ada yang ingin sampaikan? Mungkin ada 2 hal Pak, yang menurut saya mungkin semacam tambahan dari saya yang perlu menjadi perhatian Pak. Yang pertama itu adalah kita maklum sekali dan mahfum sekali Pak, bahwa dengan kemiskinan ekstrim yang sangat tinggi seperti itu, Pak ya, potensi daerah juga semikian rupa, apa boleh buat migas masih tetap menjadi katakan salah satu backbone memang Pak, tapi bukan satu-satunya. Nah, kan itu Pak. Karenanya saya ingin memberikan katakan semacam masukan bahwa sebagai K3S Pak, perusahaan minyak, mereka itu ingin survive dan mereka itu ingin meningkatkan produksinya.
dan itu berkorelasi dengan lifting, Pak. Jadi saya ingin katakan memberikan masukan bahwa bantulah perusahaan minyak itu, Pak, dengan memudahkan perizinannya, ya kan Pak ya, dengan katakan mensupport mereka di dalam meningkatkan produksi. Kenapa? Dalam konteks peningkatan target yang dari 8.000 tahun 2022 menjadi tahun 2023, Pak, yang juga harus kita pahami bahwa wilayah operasi K3S yang ada di Meranti itu, Pak, tidak hanya di Kabupaten Kepulauan Meranti, Pak, termasuk Pulau Bengkalis dan sebagian Siak, Pak, yang berbatasan dengan wilayah kerja CPP. Dan untuk diketahui, Pak, seperti yang saya sampaikan tadi, program pemboran yang ada di Meranti dari perusahaan yang ada sekarang itu, Pak, itu rata-rata hanya sumur eksploitasi, Pak, yang gain atau hasilnya kecil, Pak. Sementara pemboran 2023 itu setahu saya ingat saya itu ada 2 sumur justru di Pulau Bengkalis, Pak. Iya, ada dua sumur itu eksplorasi. Kalau eksplorasi itu, Pak, itu pencapaiannya besar, Pak, karena sumur baru betul-betul virgin, Pak. Iya kan? Dan sebagian di Siak itu loh, Pak. Artinya kalau memang itu ya porsinya belum tentu untuk Meranti gitu loh, Pak. Ya kan, Pak? Jadi perlu juga itu menjadi perhatian gitu, Pak. Dan kedua juga mungkin ya harus ada semacam komunikasi yang baik dengan SKK Migas, Pak. Dalam katakan selain DBH ada banyak potensi lain yang mungkin kita bisa ambil dari katakan trickle down efek operasi migas. Misalnya melalui program CSR, ya Pak ya. Karena CSR itu. Ya, CSR itu, Pak, kalau punya SKK Migas itu punya atensi yang lumayan, Pak. Apalagi manakala kita bisa menjual selling idenya, Pak, ide yang kita sampaikan, kemiskinan ekstrim ini, Pak. Ya, betul. Terutama lokasi daerah itu kan daerah miskin. Daerah miskin, Pak. Jangan sampai misalnya situ ada pengembangan minyak tapi masyarakat situ tidak terbina dengan. Iya. Dan saya cukup paham, Pak, bahwa kalau namanya untuk membuat programnya CSR yang kaitannya menjadi lokomotif ekonomi, Pak, itu setahu saya SKK Migas akan full support itu, Pak. Ya. Tapi komunikasi, semuanya kuncinya komunikasi dan koordinasi yang baik. Yang bisa dibicarakan, dan sasarannya tepat. Janganlah ada program sasaran tepat. Percuma kayak itu. Ya. Baik, Pak Nazar, terima kasih banyak, dan demikianlah tuan-tuan pembicaraan kami pada malam hari ini. Cukup menarik ya, soal Meranti yang heboh beritanya kan ya, bahwa sampai nak mau bergabung dengan Malaysia, janganlah ya, salah tu. Itu harus harus ditarik balik tu kata-kata itu, dan Indonesia sanggup untuk mesejahterakan, cuma tentu dengan program, dengan komunikasi yang baik. Dan kita tidak boleh emosional, dan kalaupun ada hal-hal terasa kepada pemerintah pusat kurang adil, ya kita perlu tinjau balik undang-undang bagi hasil tu. DBH itu bisa ditinjau, disusun formulanya balik kan, itu boleh. Asal itu diperjuangkan secara konstitusional, tidak emosional. Ini perlu kita dudukkan. Terima kasih Cintik tuan-tuan atas perhatiannya dalam mendengar dialog kami pada malam hari ini. Sekali lagi jangan lupa like, share, komen, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.